Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Saya tahu di tengah semangat dan dedikasi kita, seringkali kita dihadapkan pada istilah-istilah baru dalam kurikulum. Salah satu yang paling utama adalah CP atau capaian pembelajaran. Mungkin sebagian dari kita merasa sedikit bingung nih, muncul beragam pertanyaan-pertanyaan seperti CP ini sebenarnya apa sih? Dokumennya kok tebal sekali, saya harus mulai dari mana gitu ya. Nah, untuk menjawab itu, bayangkan Bapak Ibu melihat CP ini seperti sebuah kayu gelondongan yang besar. Kayu gelondongan itu adalah tujuan akhir kita. Sangat berharga tapi sifatnya masih utuh, besar dan umum. Tentu kita tidak bisa langsung memberikan satu gelondongan kayu besar itu kepada murid-murid kita dan berharap murid-murid kita bisa membuat sesuatu, bukan? Tugas kita sebagai arsitek pembelajaran adalah memotong gelondongan besar itu menjadi papan-papan kayu yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola atau diolah lagi. Nah, papan-papan inilah yang nantinya kita sebut sebagai TP atau tujuan pembelajaran. Dari papan-papan TP ini barulah kita bisa merakitnya menjadi sebuah karya yang indah, misalnya menjadi kursi atau meja, yang dalam konteks kita adalah kegiatan-kegiatan belajar yang bermakna di kelas. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, jangan insecure melihat CP sebagai sesuatu yang besar dan rumit. Anggap saja itu bahan baku utama kita. Dan itulah mengapa pada kesempatan ini saya akan membuat pemaparan, karena kita sepakat kemampuan untuk memotong kayu gelondongan CP tadi menjadi papan-papan TP adalah kompetensi paling mendasar dan wajib bagi kita sebagai guru. Inilah nanti yang akan membuat pembelajaran kita di kelas menjadi lebih jelas, menjadi relevan, kontekstual, dan tentunya bermakna, serta membebaskan kita dari sekedar mengajar berbasis textbook atau buku bacaan ya, atau buku paket atau buku pelajaran. Baik, dalam sesi ini kita akan bedah bersama-sama langkah-langkah praktis menggunakan panduan paling dasar yang sudah saya siapkan ini. Kita akan belajar bersama bagaimana memandang CP sebagai tujuan besar yang bisa dicicil ya. Kemudian bagaimana cara mengambil satu bagian kecil saja dari CP untuk satu sesi pembelajaran. Kemudian bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan praktis, dan hingga akhirnya kita bisa merancang kegiatan yang menyenangkan dan aplikatif bagi murid-murid kita. Tujuan saya sederhana Bapak Ibu. Setelah menyimak paparan ini, Bapak Ibu akan merasa jauh lebih percaya diri untuk membuka kayu gelondongan CP tadi, kemudian memotongnya menjadi papan-papan kecil TP, dan akhirnya merakitnya menjadi sebuah karya pembelajaran yang menginspirasi di kelas Bapak Ibu. Mari kita mulai, selamat belajar. Oke, saya guru nih, tapi saya bingung harus mulai dari mana nih dengan CP ini. CP itu apa sih? Lalu bagaimana CP ini bisa jadi pembelajaran yang nantinya bisa saya ajarkan ke murid? Apa itu CP? Ya, seperti yang kita ulas tadi di pengantar, bahwa CP itu adalah seperti kayu gelondongan besar Bapak Ibu yang belum diolah sama sekali, belum dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya bisa mudah untuk dimanfaatkan. Jadi CP itu seperti tujuan besar yang harus dicapai oleh murid. Gampangnya, CP ini mau dibawa kemana anak-anak kita selama 2 tahun belajar. Kita kan fase ya sekarang. Nah, fase dilalui selama 2 tahun. Contoh nih, CP pada pendidikan Pancasila atau PPKN fase B. Siswa mengenal makna sila Pancasila, tahu tokoh perumusnya, dan bangga berbahasa Indonesia. Ini CP-nya ini. Perhatikan Bapak Ibu, CP sifatnya masih umum. Siswa mengenal makna sila Pancasila, tahu tokoh perumusnya,
dan bangga berbahasa Indonesia. Langkah yang kedua, apa yang harus pertama kali guru lakukan? Nah, yang pertama, jangan langsung diajarkan semua isi CP-nya Bapak Ibu. Jangan langsung mengajarkan semua isi CP tadi pada murid. Jadi CP yang berbunyi siswa mengenal makna sila Pancasila, kemudian tahu tokoh perumusnya dan bangga berbahasa Indonesia, ini jangan diberikan semua kepada murid, namun ambil sebagian kecil dulu, lalu jadikan sebagai tujuan pembelajaran hari ini, gitu ya. Misalnya pada CP tertulis siswa mengenal makna sila Pancasila, tahu tokoh perumusnya dan bangga berbahasa Indonesia. Di sini ada 3 CP Bapak Ibu, ada 3 CP. Ambil 1 CP saja, ambil 1 kompetensi saja, yaitu siswa tahu makna sila Pancasila, gitu ya. Nah, kan ada 5 sila kan. Nah, maka kita sebagai guru cukup mengajarkan satu sila saja dulu ya untuk pembelajaran pertama. Baru setelah itu berlanjut ke sila-sila lainnya pada pertemuan berikutnya mungkin. Contoh uraiannya seperti ini. Uraian dari CP. Hari ini anak-anak belajar tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah dapat uraian CP-nya yang diperkecil ini, maka baru lanjutkan pada menentukan tujuan pembelajarannya. Seperti apa itu? Untuk menentukan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah kita ambil tadi, guru cukup menjawab pertanyaan ini dalam hati Bapak Ibu. Hari ini anak-anak akan bisa apa? Anak-anak akan belajar apa nantinya setelah saya berikan ilmu ini? Nah, gitu ya. Itu sebagai refleksi kita ya di awal, sebagai perenungan kita, sehingga dari situ kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran dari uraian CP tadi, yaitu siswa bisa menyebutkan sila kedua dan maknanya. Kemudian yang kedua, siswa bisa memberikan contoh sikap adil di sekolah dan di rumah. Nah, ketemu sudah 2 tujuan pembelajaran yang bisa kita berikan ke anak-anak, ke murid ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana menyiapkan materinya? Materi nggak harus yang sulit Bapak Ibu, karena kita ini pembelajaran mendalam ya. Yang penting itu esensial alias mendasar ya bagi murid. Karena goalnya di sini kan 8 profil lulusan itu. Anak bisa mencapai itu nanti pada akhirnya, bukan hanya hafal ya. Ya, kita selama ini mengajarkan materi ke murid itu tujuannya supaya hafal dan tahu saja, cukup di situ. Ketika hafal dan tahu lalu bisa mengerjakan soal, menjawab dengan benar, dapat nilai bagus, selesai gitu. Nah, entah nanti esensinya dapat atau nanti diamalkan nggak ilmu itu, apalagi di Pancasila ya. Nah, itu kadang kita lupa di situ Bapak Ibu, kita melalaikannya di situ ya. Jadi materi nggak harus rumit, cukup pakai hal-hal yang kontekstual saja, yang dekat dengan kehidupan anak ya. Karena di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan sila kedua dan maknanya, kemudian ada siswa bisa memberi contoh sikap adil di sekolah dan di rumah. Ini bisa diawali murid ya. Sekarang kan istilah siswa peserta didik diganti murid Bapak Ibu, sebenarnya sama saja ya. Maka bahan materinya yang bisa digunakan, 1, cerita anak yang suka berbagi makanan, ya kan, bisa juga kan. Yang kedua, gambar anak yang sedang menolong temannya atau menolong orang tuanya, menolong saudaranya ya. Kemudian kita berikan lagu tentang Pancasila dan lain sebagainya. Banyak lah ini. Ini bisa menjadi kreativitas dan daya inovasi dari masing-masing guru lah ya. Kalau masalah ini bisa diambilkan dari mana saja dan nggak harus berpatok pada satu buku paket saja ya. Jadi sehingga kita tidak textbook. Banyak hal Bapak Ibu, bahan ajar itu dari manapun bisa ya. Apalagi sekarang zamannya digital ya, bisa cari dari internet ya. Kalau Bapak Ibu tidak biasa mengoperasikan internet, mengoperasikan AI, bisa minta tolong ke yang sokwan-sokwan yang muda-muda itu, bisa diminta tolong mencarikan bahan-bahan ajar gitu ya. Nggak apa-apa, di ruang GTK juga banyak sekali itu, di ruang murid juga banyak, di situ diberikan contoh bahan-bahan ajar gitu ya. Ada yang berupa artikel, ada yang video, gambar dan sebagainya. Itu bisa diekspor di situ Bapak Ibu. Yang kelima, bagaimana cara mengajarkannya ya. Nah, di sini baru kita mainkan nih yang namanya praktik pedagogis. Nah, itu ya, atau strategi dalam pembelajarannya.
buat pembelajaran yang menyenangkan, menggembirakan, joyful, sehingga tidak membuat bosan murid-murid kita. Contoh nih, bermain tebak-tebakan sila, kemudian bermain role play atau bermain peran, ya kan. Ambil saja nih judul yang menarik gitu ya, aku anak yang adil gitu. Ini bisa dirancang Bapak Ibu bersama murid-murid. Kemudian bisa membuat gambar atau poster sikap adil itu seperti apa, atau berikan LK kepada kelompok belajar untuk memecahkan permasalahan, dan ini PBL ya. Nah, banyak cara Bapak Ibu untuk memainkan strategi dalam pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru dituntut kreatif dan nggak harus mutlak ngikutin RPP orang lain ya Bapak Ibu ya. Karena setiap siswa, setiap murid di lembaga kita tuh beda-beda nih karakternya gitu ya, bisa menyesuaikan sendiri, kontekstual Bapak Ibu, dan fleksibel. Dan pada kegiatan akhir pembelajaran jangan lupa nih siswa diajak refleksi. Nah, refleksi itu merenung, apa sih yang sebenarnya kita pelajari nak, hari ini kita belajar apa tadi sih nak. Nah gitu ya, tanyakan itu ke anak-anak. Menurut kalian sudah adil belum sama teman, sudah adil belum sama saudara ya, sama kakak, sama adik? Apa kalian bangga jadi anak Indonesia? Nah, pertanyaan ini berhubungan dengan materi ya, jangan di luar materi tentunya. Pertanyaan haruslah yang bisa membuka nalar kritis siswa gitu ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus ingat nih bahwasanya CP itu bukanlah hafalan ya. Kemudian kita tidak harus mengajarkan semua yang ada di CP itu, tapi secara bertahap ya. Kemudian cukup ajarkan yang dekat dengan anak-anak, yang dialami langsung dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya mereka ya. Kemudian strategi bisa gunakan gambar, lagu, permainan baik interaktif maupun non interaktif gitu ya, baik plug maupun unplug ya, terserah Bapak Ibu, video dan sebagainya. Ini kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Yang penting anak aktif nanti di pembelajarannya Bapak Ibu ya, gurunya membimbing. Jadi jangan guru 100% ceramah di depan kelas. Ini sudah nggak zaman lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang bebannya makin berat, saya tahu. Tugas untuk mendidik anak sekarang lebih berat karena kita juga mengerjakan banyak administrasi ya, baik yang sejalan dengan tupoksi maupun di luar tupoksi ya. Nah, tapi yang jelas guru adalah aktivator, guru adalah fasilitator ya, guru adalah pembimbing. Ya udah, kita jalani semua itu dengan ikhlas. Kita terus belajar ya, jangan mencukupkan diri dengan ilmu ya. Terus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Semangat ya Bapak Ibu guru. Iya, luar biasa. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lanjutnya bisa kita diskusi ya, kita sharing-sharing terkait bagaimana menganalisa CP menjadi tujuan pembelajaran yang esensial dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.